Kami sudah lama melakukan kajian ya untuk memahami fenomena yang terjadi saat ini di perpolitikan Indonesia ya, terutama mengenai munculnya isu ya, isu ijazah daripada Pak Joko Widodo, mantan Presiden RI ke-7 ya. Kemudian bergulir ke ijazah Mas Gibran Rakabuming Raka. Ya. Nah, ini bukan persoalan asli atau palsu yang kami bahas dalam video kali ini ya. Yang kami bahas adalah siapa yang memunculkan isu ini dan apa motifnya dan siapa sebenarnya yang memanfaatkan daripada isu ini ya. Kalau persoalan memanfaatkan isu ini banyak pihak ya. Banyak sekali pihak yang memanfaatkan isu ini ya. Ya, dari yang pihak besar hingga pihak yang kecil. Yang kecil ya tentu saja ada media juga yang memanfaatkan dengan berita-berita ya. Salah satunya ya YouTuber seperti kami juga mungkin ini saat ini ya. Nah, itu bukan memanfaatkan dengan motif yang busuk ya atau buruk, bukan ya. Itu adalah akhirnya ada manfaatnya dari situ ya, padahal hasilnya ya tidak baik juga sebenarnya ya. Hasilnya apa? Adanya perpecahan-perpecahan antar kelompok jadinya ya, terjadi hal itu. Nah, kita mau menarik ke ujungnya. Siapa yang memanfaatkan ini yang sebenarnya mengendalikan ya? Bisa dikatakan mengendalikan ini. Kan itu yang paling bisa kita kategorikan niatnya sudah tidak baik di situ ya. Siapa sebenarnya? Nah, ini yang harusnya pihak pihak yang berwajib ini sudah bisa mencari tahu ke arah sana ya. Karena melihat perpecahan antar kelompok ini sungguh berat ya. Kami lihat sudah dampaknya agak lumayan implikasinya ya. Sudah lumayan berat lah maksudnya. Nah, sekarang kembali ke topiknya tadi. Pertama ada motif ya, ada motif pasti ya. Dan juga siapa ini pelaku di belakang ini yang di balik layar yang mengendalikan. Yang pasti aktornya saat ini yang terang benderang di mata publik adalah Roy Suryo dan Ti Fauzia Tiasuma ya. Ini aktor di depan ya, di lapangan yang dilihat publik lah gitu ya. Nah, apakah mereka dikendalikan oleh seseorang atau beberapa pihak? Nah, ini yang kita lihat ya. Ada yang secara langsung, ada yang tidak langsung juga. Nah, yang menjadi masalah besar adalah yang secara langsung. Artinya ada niat atau motif yang tidak baik di sana. Nah, kalau yang tidak langsung ya mungkin ada yang tahu, ada yang tidak tahu. Sebetulnya implikasinya akhirnya berdampak seperti ini, ada perpecahan-perpecahan ya di ruang publik hingga kita lihat perekonomian kita pun sudah tidak concern lagi ya, sudah tidak concern untuk membangun, sudah tidak concern untuk memperbaiki keadaan ekonomi. Nah, itu yang menjadi permasalahan besar yang kami kaji ya, dampaknya itu implikasi. Nah, ada banyak nama yang awalnya kami teliti ya, kami lakukan penelitian-penelitian, penelusuran-penelusuran dengan berbagai cara, yang dengan berbagai metode yang di sini tidak kami sampaikan metode kami ya. Tadinya ada terdapat 12 nama ya, 12 nama. Kemudian lama-kelamaan kita lihat ini dari 12 nama ini hanya ada itu dua nama akhirnya kami temukan yang ini memanfaatkan secara langsung ya, memanfaatkan momen ini secara langsung. Dan 9 lagi itu sebenarnya tidak mengetahui ya, bukan tidak mengetahui, tidak langsung ya, tidak langsung, artinya ya jadi memanfaatkan saja karena sudah terjadi seperti ini ya. Ini jadi peluang gitu, ada yang memanfaatkan jadi peluang bisnis, ada juga peluang politiknya ya. Nah, sementara satu orang ini sebetulnya bukan memanfaatkan langsung dan tidak langsung, hanya merasa kecewa, amarah aja awalnya ya. Tetapi yang satu orang ini kami bisa
pastikan dalam penelitian kami itu bahwa yang satu orang ini juga sebetulnya dia ya kecewa dan marah saja, tidak ingin kondisi perpecahan, sama sekali tidak ingin seperti kondisi sekarang. Nah, kalau yang dua ini memang sudah lama ya bermainnya begini ya sejak 98 juga udah begitu ya. Nah, sebelumnya ya siapa dua orang ini ya kami tidak akan sampaikan di sini saat ini ya. Tetapi masyarakat kami yakin sekali kalau kami perhatikan di media-media sosial itu sudah paham atau sudah menduga juga ke arah sana. Ada yang menduga ke arah sana ya. Banyak. Hanya saja juga tidak memiliki alasan kenapa mereka menduga. Cuma mungkin berpikir hanya seketika ya, wah kayaknya si ini nih di belakang layar. Kayaknya si itu. Nah, itu ternyata ada ya yang sama, yang selaras dengan hasil penelitian kami, dua orang itu ya. Kalau yang satu orang ini juga ada yang menuduh-nuduh ini, ya mungkin karena masih ada memori yang tidak baik ya antar Pak Joko Widodo dengan yang satu ini. Namun yang satu ini kami sudah yakinkan bahwa itu tidak ada keinginan yang untuk clash secara frontal menjadikan bangsa ini ribut-ribut, bukan itu ya. Justru hanya kekecewaan sesaat ya, karena memang ya rasa kecewa dan marah. Bila mana kami pun di posisi itu mungkin sama ya, marah dan kecewa. Tapi tidak ada implikasi maksudnya dia ingin ya, keinginan dia motifnya untuk itu enggak. Maka kami sebutkan ada dua ya. Dua ini yang sebenarnya harus ditelusuri dengan seksama lah ya. Karena ini berbahaya juga bagi negara kita kalau begini-begini terus ya, nanti ada lagi ya, karena ini memang pemain dari pemain lah ya. Ya itu yang bisa sementara kami sampaikan bahwa ada dua nama, dan nama ini ya sangat populer ya, sangat populer. Dan memang kalau dengan masyarakat bisa perhatikan ya tindak tanduknya kedua orang ini, pasti masyarakat tahu ya. Jadi inilah yang perlu kita sampaikan kepada masyarakat, jangan terpancing hanya karena fanatisme atau kepopuleran tokoh atau diprovokasi dengan kebencian ya. Selalu setiap hari, setiap menit, setiap detik ya provokasi kebencian, sehingga muncullah mengkultuskan si A dan si B, akhirnya terjadi perpecahan. Nah, semua orang punya kesalahan ya, tetapi masih ada rasa toleransi terhadap kekurangan setiap manusia ya. Kelemahannya ada, setiap manusia pasti punya kelemahan. Namun jangan sampai kita itu membenci orang karena kita tidak sepemahaman dengan cara berpikirnya, karena kita tidak memahami apa sebenarnya makna dari orang tersebut membuat sesuatu ya. Dan juga kita mengkultuskan ya. Sebaliknya kita mengkultuskan seseorang walaupun dia salah, selalu kita bilang benar ya, selalu ya. Contoh saja yang kami bisa sampaikan, apa yang dilakukan tokoh yang aktor lapangan lah kita katakan, yang akhirnya menuduh ijazah Pak Joko Widodo ini palsu ya, seperti Roy Suryo, yang jelas sebenarnya kalau kita berbasis pada peraturan rektor ya, itu seharusnya Roy Suryo ini drop out di 2023 Mei ya, sesuai peraturan rektor, karena sudah inkrah ya di Mahkamah Agung sebagai terpidana. Sementara di peraturan rektor dikatakan mahasiswa UNJ itu harusnya drop out ya, dikatakan itu drop out, gugur atau drop out sebagai mahasiswa UNJ apabila terkena pidana berkekuatan hukum tetap. Nah, kalau seseorang sudah drop out di Mei 2023 tersebut, maka ya
bagaimana bisa memperoleh ijazah? Kan itu pertanyaan. Maka sekarang ini sudah mulai digugat ya di PT UN, pihak UNJ untuk mencabut gelarnya. Nah, tetapi masih saja karena memang sesuatu yang dia rasa orang-orang lah ya, orang-orang nggak banyak sih, segelintir lah ya, orang-orang yang fanatisnya terhadap dukungan terhadap Roy Suryo, dia apa ya, malah melawan itu ya. Oh, kan sudah ditunjukkan ijazahnya. Nah, tidak digunakan logika tadi berpikir ya. Urusan Roy Suryo itu punya bukti menuduhkan Pak Joko Widodo dalam hal dituduh memiliki ijazah palsu misalnya ya, ijazahnya Pak Joko Widodo itu dituduh Roy Suryo palsu, ya itu silakan, terpisah dengan kasus gelar doktornya Roy Suryo yang sedang kami permasalahkan ini ya, itu terpisah kalau kita berpikir dengan logika sehat. Karena yang kami permasalahkan adalah status mahasiswanya, bukan ijazahnya ya. Ya kalau status mahasiswanya sudah bermasalah di sini seharusnya drop out ya, sesuai peraturan rektor, maka ya tidak mungkin harusnya ada ijazah atau bisa dicabut itu ijazah, itu saja ya, bisa dicabut. Nah, jadi sederhana kan kalau itu berproses ya. Kalau orang udah DO ya harusnya tidak memiliki ijazah seharusnya kan. Nah, tetapi karena sudah diberikan ya seharusnya bisa dicabut juga. Sederhana itu. Nah, kembali ke topik tadi. Jadi kami berharap masyarakat lebih sehat berpikir lah. Jangan kita mau diadu domba, terpecah ya. Karena ini menurut penelitian kami ya, ini ada aktor yang bermain, Jadi kita ini terpecah ya. Kalau dulu ada apa itu namanya, ya kita lihatlah di pilkada ya, DKI bagaimana panasnya ya, kemudian pilpres dulu panasnya. Apa kita mau begini terus? Kalau kita begini terus ya nggak bisa membangun, nggak bisa maju negara ini ya. Nah, makanya kami dalam video ini menyampaikan kepada teman-teman semua, marilah kita itu mencoba berpikir yang logika ya. Memang hasil penelitian kami ini hanya konsumsi pribadi kami ya. Kami tidak akan sebutkan, tetapi akan memberikan clue-clue saja implikasinya, rekomendasi kami supaya berbangsa kita ini lebih cermat ya, untuk mencermati segala fenomena dengan logika yang sehat supaya tidak dibentur-benturkan. Karena banyak memanfaatkan, banyak ya. Tadi kan kami katakan ada. Kalau yang dua ini memanfaatkan secara langsung, bahkan terkesan bagi kami ini mengorganisir ya, terkesan bagi kami ya. Ini penelitian kami yang kami tidak mau buka semuanya ya, karena ini konsumsi kami saja ya. Nah, yang penting bagi kami adalah saran rekomendasi kami jangan mau dipecah belah ya, karena sudah temuan-temuan kami memastikan ini bahaya kalau kita ini terpecah ya, terpecah oleh motif keinginan orang tadi ya, ada dua orang tadi itu yang membuat kami miris lah ya. Mari kita bersatu lagi, jangan lagi kita dengarkan lagi terlalu terkonsentrasi dengan propaganda ya, akhirnya kita terpecah. Itu yang kami khawatirkan, jauhkan. Nah, sementara yang lain mendapat manfaat-manfaat yang lain ya. Ada manfaat-manfaat yang lain, baik secara bisnis ataupun sesuatu yang tidak langsung ya bisa menguntungkan bagi itu. Itu adalah yang 9 orang tadi ya. Ada 9 pihak. Nah, satu pihak tadi kami katakan ini hanya rasa kekecewaan. Justru kami mengatakan ini jauh daripada yang ada satu orang, daripada dugaan masyarakat. Kalau yang dua tadi, itu masyarakat sudah menduga-duga itu, sudah mengatakan di media sosial banyak ya. Mungkin mereka merasa pakai feeling atau apa ya, kalau kami menelusuri itu ya semuanya. Yang penting itu adalah bagi kami di video ini memberikan rekomendasi saran kepada masyarakat. Jangan mau terpecah belah, jangan terlalu mengkultuskan seseorang, dan jangan juga
terlalu membenci seseorang. Berpikirlah dengan sehat. Itu saja sih yang kami pikirkan. Sampai ketemu di video berikutnya. Video-video kami akan makin jauh, akan membuat puzzle-puzzle yang silakan masyarakat susun. Sebenarnya kalau nanti bisa menyusun merangkai video-video kami, maka tahulah siapa maksud kami orang-orang tersebut.